Halo semuanya, ini kanal kami Nikan. Nama saya Nika, saya orang Rusia. Tahun 2021 mulai, dan saya berpikir apa video saya mau merekam pertama di tahun ini. Dan saya ingat video pertama saya yang saya buat sama Mas Anjar tentang hal Indonesia yang membuat saya shock. Ketika saya berpikir, saya mengerti masih ada banyak sekali hal yang beda di Indonesia dan di Rusia. Dan saya mau buat video kedua untuk video itu. Jika Anda belum nonton, I will give link. Apakah Anda mau tahu apa buat orang asing merasa aneh atau luar biasa shock di Indonesia? Ayo nonton. Pertama, melepas sepatu di toko. Di Rusia, orang sama orang ke Indonesia, ketika kami pulang ke rumah, kami selalu melepas sepatu yang pakai di luar. Tapi saya sangat kaget ketika lihat toko di mana kamu juga harus melepas sepatu. Ini luar biasa dan aneh untuk saya. Bahkan di musim dingin ketika ada banyak salju dan kotor di luar, orang Rusia nggak pernah melepas sepatu untuk masuk ke toko. Pertama kali ketika saya ke toko seperti ini, saya nggak mengerti apa orang bicara tentang saya dan kenapa harus seperti ini. Kedua, nggak ada dubbing film. Saya nggak terlalu sering ke bioskop, di Rusia juga nggak terlalu sering. Tapi ketika saya di Indonesia, beberapa kali 2 atau 3 saya pergi ke sana sama teman-teman. Dan saya juga merasa shock karena semuanya film punya subtitle dan film dari negara yang lain gak punya dubbing di bioskop. Semuanya film dari negara yang lain di Rusia punya dubbing profesional. Dan benar-benar Anda gak pernah akan lihat subtitle di bioskop Rusia. Ada beberapa orang yang berpikir subtitle ini lebih baik, harus save suara dari negara asli. Tapi saya gak setuju. Untuk saya ini gak important siapa suara saya mendengar dari aktor luar negeri yang asli buat film ini atau dari aktor dubbing. Untuk saya ini sama. Dan apakah menurut Anda, apa yang Anda lebih suka, subtitle atau dubbing? Ketiga, menurut saya ini hal yang lucu. Ketika saya jalan-jalan, naik sepeda motor, atau jalan kaki saja, beberapa kali saya lihat orang biasanya itu cewek muda seperti cewek dari universitas yang pakai piyama di luar. Satu kali ketika saya teman-teman pergi ke Yogyakarta, kami jalan di Malioboro dekat mall dan saya sangat kaget ketika lihat 3 cewek yang pakai piyama di mall. Lucu sekali dan saya kaget karena orang Indonesia yang lihat ini pikir itu biasa, sangat santai. Saya pikir di Rusia Anda gak akan lihat seperti ini. Di sini orang bercanda jika cewek Rusia mau buang ke sampah atau beli roti saja yang dekat rumah, mereka akan make up dan pakai baju yang indah. Keempat, sesuatu pertama yang saya lihat ketika saya ke dalam kos saya, ke kamar. Ini adalah matras. Matras itu besar dan baru, tapi saya berpikir di mana kasur? Apakah itu cukup? Saya nggak pernah lihat di sini orang tidur di matras saja. Tapi seharusnya saya tidak khawatir karena tidur di matras itu sangat nyaman dan bagus. Dan jika Anda berputar ketika tidur, ini lebih baik karena Anda gak akan jatuh dari kasur tinggi. Kelima, saya bicara sama teman dan banyak orang Indonesia bicara mereka gak suka dan gak akan makan makanan dari hari kedua. Tapi ini beda sama Rusia. Jika di sini keluarga memasak seperti sup atau daging, biasanya ini untuk 2 atau 3 hari. Dan banyak orang yang memasak pada hari libur untuk 5 hari kerja. Tapi di Rusia ini hal yang biasanya dan juga ada makanan yang akan rasa lebih baik
pada hari kedua seperti borscht atau seperti kue. Keenam, dulu saya berpikir di semuanya negara orang punya paspor seperti di Rusia. Sesudah anak di Rusia menjadi 14 tahun, mereka dapat paspor pertama. Nanti paspor ganti ketika orang 20 tahun dan kali terakhir itu ketika 45 tahun. Dan ketika saya meminta messenger untuk lihat paspornya, dia memberi untuk saya kartu, ID card. Ini kartu yang kecil seperti kartu dari bank. Pikir ini nyaman bawa, nyaman pakai, tapi mungkin bahaya karena mudah hilang. Ketujuh, ini hal yang selalu buat saya bingung. Ketika orang Indonesia mau panggil orang yang lain, mereka pakai tanda tangan seperti ini. Tapi di Rusia ini mirip saja sama tanda tangan go away. Jadi itu sangat bingung untuk saya. Karena ketika orang Rusia mau panggil orang, kami buat seperti ini. Bisa mengerti ini dan itu. Dan sudah 1 tahun di Indonesia, saya masih bingung. Saya berpikir apakah Anda mau dari saya pergi ke dia atau dari dia. Really susah. 8. Gerbong kereta api sendiri untuk perempuan. Satu kali ketika saya sama Mas Anjar dan teman perempuan dari kos pulang dari Yogyakarta, kami pergi naik kereta api. Kami sedikit terlambat ke stasiun, jadi kami harus cepat-cepat dan kami lari ke gerbong yang pertama. Ketika di sana saya lihat, wah, banyak tempat dan ada tempat untuk duduk, gak terlalu ramai. Dan di sini ada orang seperti polisi yang katanya, ya, kamu harus pindah ke gerbong yang lain. Jadi ini pertama kali saya tahu ada gerbong kereta api untuk perempuan saja. Tapi karena kami sama Mas Anjar, ya harus pindah. Di Rusia nggak ada seperti ini. Gerbong kereta api untuk semuanya orang cewek dan cowok bersama. Ke-9. Senam. Benar-benar orang Rusia juga olahraga. Tapi biasanya kami buat ini sendiri di rumah atau di gym. Dan ini lucu dan menarik ketika saya lihat orang senam di luar bersama, di alun-alun, dekat universitas, dekat sekolah. Ini bagus dan sehat, hal yang really bagus. Tapi saya nggak bisa bangun pada pagi sekali seperti orang Indonesia untuk ini. Ke-10. No car stay. Dulu saya nggak tahu untuk apa ini, saya berpikir ini untuk olahraga. Untuk orang nggak harus pakai mobil, nggak harus pakai sepeda motor, tapi harus jalan kaki, harus lari-lari, olahraga, sehat terus. Tapi nanti saya tahu apa yang benar. Itu waktu untuk pasar yang besar. Ketika saya ikut di Yogyakarta, itu pasar yang besar sekali. Kami jalan-jalan mungkin 1 jam atau lebih. Saya mau katanya di Indonesia banyak sesuatu dan hal yang menarik untuk saya. Dan saya suka karena ini luar biasa. Terima kasih untuk nonton. Telah subscribe channel dan Instagram kami. Dadah.